Perkenalkan, nama saya Hasna Konita. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik di media sosial dalam konteks retorika, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan gagasan secara efektif, etis, dan bertanggung jawab kepada khalayak. Topik ini sangat penting karena media sosial telah menjadi ruang komunikasi publik yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini dan sikap masyarakat. Pernah nggak sih kalian scrolling media sosial lalu nemu kata-kata seperti bestie, spill, ngegas, atau healing yang maknanya beda dari kata aslinya? Nah, tanpa kita sadari, bahasa gaul dan slang sudah jadi kebagian dari keseharian kita, terutama di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Bahasa ini biasanya muncul dari kreativitas anak muda, tren viral, bahkan pengaruh budaya populer. Di satu sisi, bahasa gaul bikin komunikasi jadi lebih santai dan terasa dekat. Tapi, di sisi lain, kalau nggak digunakan sesuai konteks, bisa menimbulkan salah paham, apalagi dalam situasi formal. Di video ini, kita akan membahas apa itu bahasa gaul dan slang, bagaimana perkembangan di media sosial, serta dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya, supaya makin paham. Bahasa mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi kemampuan berpikir manusia dan menjadi landasan untuk memahami dan mengakses pengetahuan. Namun, seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia saat ini mengalami penurunan, terutama pada pengaruh luasnya media sosial. Penggunaan media sosial yang sering kita temui diistilahkan sebagai warganet. Barangkali memakai istilah ataupun kosakata yang tidak selaras dengan norma kebahasaan. Hal ini berakibatkan pada cara berkomunikasi masyarakat Indonesia pada kehidupan sehari-hari, baik pada bentuk lisan ataupun tulisan. Di tengah kemajuan digital komunikasi pada platform media sosial yang sering menampilkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah bahasa, terutama dengan maraknya bahasa gaul yang muncul akibat pengaruh budaya dan dialek lokal. Interaksi di media sosial memperlihatkan beragam variasi bahasa, mulai dari bahasa gaul, ungkapan sarkastis, pencampuran dengan bahasa asing, sehingga berbagai bentuk terjadinya singkatan. Cara kita berkomunikasi di media sosial biasanya menggunakan bahasa gaul dan bahasa sehari-hari yang tidak mengikuti aturan resmi yang menurut tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Culture adalah istilah gaul yang berasal dari kata culture dalam bahasa Inggris yang berarti budaya. Dalam konteks anak muda, culture merujuk pada sesuatu yang sedang tren, berpotensi memiliki kebiasaan atau memiliki nilai budaya, khususnya terutama dalam hal gaya berpakaian, musik, dan gaya hidup. Culture bukan sekedar ikut-ikutan tren, tetapi lebih tentang bagaimana seseorang menunjukkan identitas dan karakter melalui pilihan gaya hidupnya. Istilah ini menjadi populer di kalangan Gen Z dan sering digunakan di media sosial untuk menggambarkan sesuatu yang keren, kekinian, atau memiliki nilai estetika yang tinggi. Jadi, analisis dari fenomena tersebut yang pertama ada diglosia, yaitu penggunaan bahasa gaul di media sosial menunjukkan adanya situasi diglosia dalam masyarakat Indonesia. Menurut Ferguson, diglosia terjadi ketika dua ragam bahasa digunakan secara berdampingan dengan fungsi yang berbeda. Bahasa Indonesia baku digunakan dalam konteks formal seperti perkuliahan, surat resmi, dan laporan akademik, sedangkan bahasa gaul dan slang digunakan dalam konteks informal seperti media sosial. Hal ini menandakan bahwa penutur sebenarnya memiliki kemampuan memilih bahasa sesuai situasi, bukan sekedar mencampur adukan bahasa secara sembarangan. Yang kedua ada variasi bahasa. Situasi bahasa gaul dan slang termasuk variasi bahasa yang dipengaruhi oleh situasi komunikasi. Dalam media sosial, situasi yang santai dan tidak resmi membuat pengguna lebih bebas bentuk bahasa yang ringkas, kreatif, dan
ekspresif. Cheer dan Agustina menyebutkan bahwa variasi bahasa muncul karena kebutuhan komunikasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bahasa gaul digunakan bukan karena ketidaktahuan terhadap bahasa baku, tetapi karena dianggap lebih sesuai dengan konteks komunikasi dan digital. Berdasarkan penjelasan yang tertera, dapat ditarik kesimpulannya yaitu pemakaian bahasa di media sosial mempunyai dampak pada pola bahasa yang digunakan oleh pengguna. Pembaca terutama di kalangan generasi milenial yang cenderung menggunakan bahasa gaul dalam berinteraksi di platform media sosial. Bahasa gaul remaja terus berkembang dan berubah seiring waktu. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan budaya, dan dinamika sosial yang menjadi latar belakang munculnya bahasa gaul di media sosial. Remaja milenial saat ini perlu menunjukkan kecermatan dalam menggunakan bahasa gaul melalui media sosial dengan tujuan memperoleh pembelajaran dan pengetahuan. Ini melibatkan integrasi bahasa Indonesia dengan tepat dan benar. Dengan begitu, di tengah kemajuan zaman dan era digital ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih cerdas dan terampil dalam berkomunikasi menggunakan bahasa gaul, bukan sebaliknya, yang dapat menyebabkan konflik atau menciptakan masalah yang lebih serius, terutama dalam upaya menjatuhkan orang lain. Saran saya terhadap penggunaan bahasa gaul di media sosial yaitu kaum milenial di era ini perlu bersikap lebih bijaksana dalam penggunaan perangkat digital dan media sosial. Media sosial menyediakan berbagai peluang pembelajaran dan pengetahuan, khususnya dalam hal pengguna bahasa yang tepat dan sesuai kaidah untuk berkomunikasi sehari-hari, termasuk pemahaman akan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dasar-dasar kebahasaan. Diharapkan dengan kemajuan teknologi digital saat ini, masyarakat dapat meningkat kecerdasan kemampuan berbahasa Indonesia mereka, bukan malah memanfaatkan media sosial untuk menciptakan konflik, menjatuhkan orang lain, atau bahkan melakukan tindakan yang sangat merugikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap bijak dalam berbahasa di media sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.